Ini prediksi saya nggak tahu dari ilham dari mana nih. Pasca 17 Agustus akan ada radical break atau reshuffle dari pengaruh Pak Jokowi. Tentu ini pendapat dari Pak Bung Rocky Gerung. Radical break. Ditanya lagi reshuffle. Radical break, oke. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break tuh. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus. Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari polisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. 28 Agustus 2025, jalanan depan gedung DPR dipenuhi ribuan massa yang awalnya bersuara damai. Namun dalam hitungan menit, suasana berubah mencekam, teriakan bercampur asap gas air mata, dan aparat justru menjadi bayangan paling menakutkan. Ironisnya, semua ini dipicu oleh keputusan wakil rakyat sendiri. Kenaikan gaji DPR hingga lebih dari 100 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang serba sulit menjadi bara pertama. Saat rakyat menjerit harga beras dan ongkos hidup, DPR kok justru sibuk menambah tunjangan. Apakah kericuhan ini murni ledakan emosi massa? Atau ada dalang yang mengatur skenario di balik layar? Inilah fakta demo 28 Agustus 2025 di gedung DPR. Menjelang aksi besar 28 Agustus 2025 di gedung DPR, pemerintah terlihat mengambil serangkaian langkah yang justru menimbulkan kecurigaan publik. Alih-alih membuka ruang dialog, yang dilakukan justru mempersempit ruang gerak masyarakat. Ruang digital penuh sensor. Postingan kritis dihapus dalam hitungan menit. Bahkan, wacana pertemuan Kominfo dengan TikTok dan Meta untuk menekan konten provokatif diumumkan sehari sebelum demo. Netizen pun langsung menyindir. Iqbal buzzer kalah jumlah, sekarang malah salahin aplikasi. Tidak bisa lebih bodoh dari ini, tulis sebuah akun. Lebih jauh, Polda Metro Jaya bahkan melarang masyarakat melakukan live streaming di TikTok saat demo. Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, beralasan live streaming rawan dimanfaatkan untuk mencari gift dan bisa memicu provokasi. Ironisnya, imbauan ini justru dianggap sebagai taktik klasik ala IDF yang kerap nutup akses dokumentasi publik saat melakukan tindakan represif. Di sisi lain, ribuan aparat dikerahkan lebih dari 4.500 personil gabungan dari polisi, TNI, hingga Satpol PP memenuhi area DPR dan sekitarnya. Rekayasa lalu lintas diberlakukan, akses jalan utama ditutup. Bahkan laporan warga menyebut ada pesawat modifikasi cuaca yang terbang di langit Jakarta. Seakan-akan pemerintah berusaha mengendalikan suasana dari langit sekalipun. Semua upaya ini bukannya meredam, justru menambah kesan bahwa pemerintah takut pada rakyatnya sendiri. Publik pun bertanya-tanya, bila niatnya menjaga keamanan, mengapa suara rakyat dibungkam sejak sebelum aksi dimulai? Demo besar di depan gedung DPR pada 28 Agustus 2025 awalnya digerakkan oleh aliansi buruh, mahasiswa, hingga komunitas masyarakat sipil. Titik aksi berpusat di Jalan Gatot Subroto, Senayan,
dengan tuntutan utama menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan gaji DPR, serta menuntut perbaikan jaminan sosial. Ribuan massa datang dengan orasi, musik perjuangan, dan spanduk yang menuntut pemerintah membuka telinga. Namun, suasana berubah mencekam ketika aparat mulai menembakkan peluru karet dan gas air mata secara membabi buta. Bukan hanya ke arah massa, tapi juga ke posko medis dan bahkan ruang publik tertutup seperti stasiun karet. Warga yang sama sekali bukan peserta aksi ikut jadi korban. Akun @hijau bersama ID menulis pedih. Posko medis ditembaki gas air mata. Orang-orang hanya ingin pulang, menggendong anak-anak, tapi diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang. Kericuhan pun mencapai puncaknya saat sebuah mobil rantis Brimob melindas pengemudi ojek online. Korban yang sedang berusaha menghindar justru dilindas hingga tewas di tempat. Padahal, driver ojol bernama Afan ini tidak sedang ikut aksi, melainkan sedang bertugas mengantar orderan. Tragedi ini menyulut kemarahan. Massa ojol kemudian menggeruduk Makobrimob Kuitang menuntut pelaku diadili. Perwakilan Brimob akhirnya minta maaf, berjanji kasus akan diproses. Namun, kepercayaan publik sudah terlanjur runtuh. Di tengah situasi kacau, mahasiswa pun turun tangan. BEM SI dan BEM UI langsung mengumumkan aksi lanjutan pada 29 Agustus. Mereka membawa 5 tuntutan. Pertanggungjawaban Polri, pencopotan Kapolda dan Kapolri, penghukuman pelaku, pembebasan tahanan, serta reformasi institusi Polri. Namun di balik semua ini, publik melihat pola yang sama. Selalu ada aktor yang menjadi pemantik kerusuhan, mengadu domba rakyat dengan aparat. Hingga malam itu, lebih dari 400 orang ditangkap. Namun LBH Jakarta hanya bisa mendampingi segelintirnya. Kalau kamu percaya hukum harus adil, yuk bantu perjuangan ini biar bisa terus bertahan. Tulis LBH Jakarta. Tragedi ini bukan hanya tentang bentrokan. Ia menyingkap luka kolektif. Rakyat yang menuntut hak justru diperlakukan sebagai musuh. Dan kematian seorang driver ojol kini menjadi simbol bahwa gelombang protes belum akan berhenti. Setelah kronologi aksi yang memanas hingga menelan korban jiwa, polemik semakin melebar ketika sejumlah tokoh nasional mulai melontarkan klaim yang memperkeruh suasana. Mulai ex-Kepala BIN AM Hendro Priyono secara mengejutkan mengklaim bahwa aksi besar di depan gedung DPR MPR RI pada 28 Agustus 2025 mendapat pendanaan dari pihak asing. Namun ia enggan menyebut siapa aktor luar negeri yang dimaksud. Klaim ini sontak menuai pro kontra. Di satu sisi, tuduhan tersebut memberi kesan bahwa protes rakyat bukan murni lahir dari keresahan sosial ekonomi, melainkan digerakkan oleh kepentingan geopolitik. Namun di sisi lain, publik menilai narasi semacam ini hanya upaya lama untuk mendelegitimasi gerakan rakyat. Sementara itu, Istana Kepresidenan memilih merespon tragedi ojol yang dilindas rantis Brimob dengan sikap menenangkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya aparat menahan diri dalam setiap tindakan pengamanan. Sedangkan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis polisi. Ia terkejut atas tindakan aparat berlebihan dan memerintahkan pengusutan tuntas. Pernyataan ini muncul di tengah kritik keras terhadap tindakan represif aparat. Pemerintah berusaha menampilkan wajah bijak, namun publik melihat kontradiksi. Di saat klaim asing dilemparkan untuk mengalihkan isu, keluarga korban dan ribuan ojol justru menuntut pertanggungjawaban nyata. Ketidakjelasan sikap negara hanya memperdalam ketidakpercayaan rakyat pada institusi kekuasaan. Dari klaim ex-Kepala BIN hingga respon hati-hati istana, publik justru makin melihat kontras. Ketika elit berdebat soal narasi besar, di lapangan legitimasi aparat makin runtuh karena perilaku represif mereka sendiri. Krisis legitimasi aparat semakin terlihat di tengah kericuhan aksi. Video seorang emak-emak berjilbab pink yang berani maju paling depan melawan barisan polisi menjadi simbol perlawanan rakyat biasa. Ia tanpa gentar mengibarkan bendera merah putih di hadapan gas air mata dan tameng aparat hingga sempat dicari keluarganya karena tidak pulang berjam-jam.
Aksi tersebut pun viral, memperlihatkan bahwa rakyat, termasuk emak-emak, sudah kehilangan rasa takut pada aparat. Dukungan warga pun makin kentara. Di Pejompongan, sejumlah orang bahkan memborong air mineral untuk dibagikan ke massa aksi yang tercekik gas air mata. Fenomena ini kontras dengan citra polisi. Banyak kamera ponsel yang merekam mereka tampak panik saat disorot. Sementara sejumlah CCTV di lokasi kerusuhan dilaporkan mendadak mati, memicu dugaan adanya upaya menghilangkan bukti. Kritik keras juga datang dari lembaga resmi dan serikat pekerja. Komnas HAM mengecam tindakan Brimob yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia serius. SPAI menuntut penghentian segera tindakan represif, menegaskan polisi harus bertanggung jawab atas tewasnya Afan Kurniawan. Dan semakin diperparah oleh KPID Jakarta sampai menerbitkan surat edaran yang menghimbau seluruh media penyiaran untuk tidak menayangkan liputan unjuk rasa bernuansa kekerasan, provokatif, atau eksploitasi kemarahan publik. Sebaliknya, media didorong berperan aktif membangun suasana sejuk dan damai demi menjaga ketertiban serta kondusivitas masyarakat. Di tengah krisis legitimasi aparat yang kian dalam, pemerintah justru merespon dengan narasi normatif. Sementara di lapangan, amarah rakyat terus mencari saluran baru untuk meledak. Jika membaca tanda-tandanya, eskalasi protes tampaknya belum akan berhenti. Setelah bentrok 28 Agustus, skenario yang paling mungkin adalah gelombang aksi lanjutan yang semakin sulit dikendalikan aparat. Bukan hanya buruh, mahasiswa, dan pelajar yang turun ke jalan, tapi juga warga biasa yang mulai merasa tersakiti oleh represivitas negara. Ketika dukungan publik meluas, aparat beresiko semakin kehilangan kontrol sosial dan bentrokan bisa menjelma krisis politik. Pertanyaan-pertanyaan kontroversial yang muncul seakan menyepelekan jeritan rakyat hanya mempertebal jurang ketidakpercayaan. Sejak demo 25 Agustus 2025, massa sudah lebih dulu marah dan membakar motor di gerbang belakang DPR. Momen itu bukan sekadar tindakan anarkis, melainkan simbol kebencian yang menumpuk terhadap gedung parlemen. Skenario ke depan bisa kian mengkhawatirkan jika DPR terus bersikukuh dengan kebijakan elitisnya dan aparat tetap menempuh jalur represif. Maka bukan tidak mungkin protes ini akan berkembang menjadi gerakan yang lebih besar, menyapu simbol-simbol kekuasaan yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat.